Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam luar biasa, salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Selama beberapa menit ke depan, saya Elis akan menemani Sobat Mitra dalam acara Bincang Santai kali ini. Pelaksanaan podcast kali ini sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Mitra Podcast dalam rangka memperingati Hari Kartini dengan tema Kartini Milenial, Tangguh dan Kreatif dalam Meraih Mimpi. Kedatangan tamu yang spesial nih, spesial pakai banget ini ya. Beliau adalah seorang ibu pekerja di PT Astra Honda Motor, bidang Corporate Social Responsibility, kontribusi sosial perusahaan. Nah, selain itu beliau juga sebagai seorang ibu dari 3 anak. Nah, ini sosok di balik suksesnya program-program sosial yang dilaksanakan oleh PT Astra Honda Motor seperti AHMB Student, kemudian pemberdayaan masyarakat, Posyandu Ibu dan Anak, stunting, dan masih banyak lagi program dari PT Astra Honda Motor. Wah, nampaknya Sobat Mitra sudah tidak sabar lagi nih. Yuk kita sama-sama kita sambut bersama Ibu Dewi Ruci. Selamat datang Ibu. Terima kasih Bu Elis untuk undangannya, bisa bertemu dengan sahabat mitra di sini. Suatu kehormatan bagi kami. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu hati. Iya, salam satu hati Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Sehat Bu. Alhamdulillah. Dengan kondisi sekarang kita harus bertahan untuk bisa sehat ya. Oke, baik-baik. Bu Dewi, sebelumnya nih terima kasih banyak sudah mampir nih ke Mitra Podcast bincang-bincang santai dalam rangka Hari Kartini ya Bu ya. Oke, baik Ibu, kesibukannya apa nih Bu sekarang nih Bu? Ya masih sama lah dengan kesibukan ibu bekerja gitu ya, mengurus anak, keluarga, suami gitu ya. Kemudian yang pasti harus tetap bekerja gitu ya, walaupun dengan segala keterbatasan saat ini gitu ya. Kemudian ya yang pasti standar lah, urusan keluarga ya, masak, beres-beres gitu ya, ngatur anak segala macam. Jadi ya samalah sama ibu rumah tangga yang lain. Oke, luar biasa sekali ini ya Bu ya. Dalam kondisi seperti sekarang pun masih aktif ya Bu ya, masih aktif menjalankan rutinitas seperti itu ya Bu ya. Bu nih kira-kira nih pada podcast kali ini kan kita dalam rangka memperingati Hari Kartini ya Bu ya. Makna Kartini masa kini ya, Kartini zaman now gitu ya. Makna Kartini zaman now bagi Ibu seperti apa sih Bu? Makna Kartini zaman now gitu ya. Kalau saya melihat Ibu Kartini gitu ya, saya melihat ada banyak value sih yang beliau berikan teladan untuk kita gitu ya. Yang pertama saya ngelihat beliau itu patuh, mengikuti pedoman, mengikuti aturan saat itu. Yang mungkin belum tentu beliau happy gitu ya, belum tentu beliau senang. Mungkin sama seperti kita sekarang gitu ya. Tentunya banyak aturan karena kita terbentur dengan kepentingan orang lain gitu. Jadi saya lihat beliau menjalani itu dengan sukacita ya, dengan senang gitu. Walaupun mungkin belum tentu dengan mungkin ada rasa manusiawinya lah ya sedikit. Tapi saya lihat beliau itu cermat. Beliau itu bisa mengambil peluang positif tentunya dari situasi saat itu. Nah ini yang menurut saya adalah yang pertama, kita sebagai perempuan bisa kita teladani dari beliau ini. Tentunya banyak hal yang beliau lakukan gitu ya, yang bisa kita petik. Kalau saya yang berikutnya adalah saya lihat beliau itu punya passion sehingga menjadi total melakukannya, konsisten. Itu juga perlu kita lakukan sekarang. Tentunya kalau dengan kita passion, kita bisa menjalaninya dengan luar biasa. Hasilnya tentunya pasti akan optimal.
Kemudian yang ketiga, saya lihat tetap menjaga networking. Bagaimana relasi itu dijaga. Dan yang pasti tetap mempertahankan kompetensinya. Tentunya relasi terjaga kan karena orang trust dengan kita gitu ya, dengan kompetensi yang kita miliki, dengan pola pikir yang terbuka. Nah itu penting tuh untuk nggak cuman Kartini saat itu, tapi untuk Kartini sekarang gitu ya. Menurut saya dengan sifat perempuan yang supel gitu ya, siapa sih yang nggak akan meleleh gitu, luluh, please tolong gitu. Itu penting, apalagi networking gitu ya, itu penting, memudahkan pekerjaan kita, kehidupan kita. Itu berkat tersendiri sih. Itu yang menurut saya perempuan sekarang bisa teladani. Dan itulah arti Kartini buat saya. Oke, baiklah, luar biasa sekali. Arti Kartini mau zaman now ataupun kapanpun ya Bu ya. Jadi ada 3 nih yang harus kita punya nih untuk menjadi seorang Kartini. Yang pertama patuh, kemudian selanjutnya kita harus punya passion. Jadi ketika melakukan apapun kita akan konsisten karena itu sudah passionnya kita. Dan yang terakhir kita harus punya networking yang luas gitu ya Bu ya, serta disertai dengan kompetensinya masing-masing. Itu akhirnya tadi mungkin sesuai dengan judulnya, tangguh dan kreatif. Itu adalah penjabaran dari yang saya lihat di Kartini itu. Oke, ya benar. Kartini milenial tangguh dan kreatif, betul sekali. Nih kemudian selanjutnya nih Bu ya, sebagai sesama perempuan nih ya, pesan apa sih yang bisa Bu Dewi sampaikan untuk kami, terutama mengenai kesetaraan gender dalam hal kesempatan kita meraih cita-cita sebagai seorang perempuan, mencapai mimpi kita ya? Iya betul. Kebetulan saya memang sebagai ibu bekerja gitu ya, dan di tempat saya bekerja itu memang kami sebagai perempuan itu diberikan ruang untuk aktualisasi diri, untuk berkreasi, menyatakan pendapat dengan bebas. Tapi saya juga melihat bahwa fasilitas untuk perempuan atau kodrat kami gitu ya sebagai ibu itu juga nggak disupport penuh, tidak dilupakan oleh perusahaan. Paling gampang adalah misalnya anak saya sakit gitu ya, pimpinan saya pasti akan membicara gini, sudah fokus terhadap anakmu dulu, urus dulu. Itu komitmen yang luar biasa menurut saya. Atau mungkin saat kita menyusui anak sampai usia 2 tahun, itu saya masih full loh Bu. Bagi anak-anak saya semuanya full 6 bulan itu mendapatkan ASI, baru mulai sesuai aturan pemerintah lah, tadi ikut pedoman. Patuh pada pedoman. Karena apa, emang itu yang terbaik gitu. Saya 2 tahun masih bisa memberikan ASI dengan dukungan dari pimpinan maupun rekan-rekan. Itu kan berarti lebih ke lingkungan di kantor ya. Saya bisa laktasi, ada tempat fasilitas laktasi, waktu diberikan. Itu luar biasa Bu. Berarti saya melihat di situ fungsi saya atau kodrat saya sebagai perempuan itu dimaknai dengan tepat. Itu yaitu balik lagi ke kita ya. Bagaimana kita mengikhtiarkan, menginginkan hidup kita, itu balik ke kita. Semesta itu akan menjawab Bu. Mungkin kalau pernah ada orang ngomong, orang baik itu ketemunya orang baik. Iya, betul. Nah, itu yang saya rasakan, bahwa memang fungsi perempuan itu di kantor itu nggak dianggap remeh gitu. Dan yang paling penting kodrat itu sebagai ibu itu yang sangat penting. Kemudian saya juga bersyukur gitu ya, itu salah satu kunci sih sebenarnya, dengan bersyukur atas apa yang kita miliki. Termasuk tadi mungkin bersyukur saya bisa bekerja di tempat yang
Support. Support. Betul. Penting sekali untuk kita perempuan itu memiliki support system, tidak hanya keluarga, suami, anak, tapi juga dari lingkungan kantor itu support system kita. Kita bersyukur dengan kita sudah bisa duduk di sini dengan sehat. Kita bernafas dengan mudahnya. Kan kalau kita, mohon maaf ya, dengan COVID ini kan nafas harus pakai ventilator, itu luar biasa sakitnya gitu, sulitnya. Disyukuri apa yang kita miliki, bukan apa yang kita inginkan. Akhirnya kalau kita cuma membayangkan apa yang diinginkan, kita tidak menikmati apa yang kita lakukan saat ini. Kemudian wujudkan dalam setiap peran kita sebagai ibu, sebagai karyawan, sebagai apapun, diwujudkan itu dengan cara yang sederhana. Misalnya kayak di kantor gitu ya, kita mengucap syukur dengan bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu dengan menyapa security misalnya, mengucapkan selamat pagi. Itu kita memberikan makna dengan membuat mereka menjadi, kita manusiakanlah mereka. Bahagia itu ya. Iya. Itu sih di sana. Kemudian kalau mungkin sedikit kata pepatah gitu ya. Kalau buat saya itu menyalakan dalam perbuatan itu di setiap helaan nafas. Nyatakan rasa syukur itu di setiap helaan nafas kita. Dinikmati hidup kita, bersyukur dengan hidup kita. Kemudian dimaksimalkan peran kita secara baik. Sederhana aja, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Sederhana, bahagia itu sederhana kan? Iya, betul. Cari kebahagiaan itu mudah ya Bu ya. Betul. Wah, luar biasa sekali nih pesannya dari Ibu Dewi. Bersyukur dengan apa, kalau kita lihat ya, semesta sudah mendukung dengan kesetaraan gender ya Bu Dewi. Betul. Ya. Jadi apalagi kesempatan sudah diberikan, maka bagian kita adalah bersyukur dengan cara-cara yang sederhana. Betul. Dengan cara-cara yang sederhana. Dan tadi Bu Dewi sempat sampaikan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya, terapkan dalam kehidupan sehari-hari rasa syukur kita dengan cara yang sederhana, lakukan terus berulang dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali ini sebagai sesama perempuan, pesannya gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu ya, kan Ibu selain sebagai seorang ibu dari 3 anak, Ibu juga sebagai seorang ibu pekerja di salah satu perusahaan besar lah ya Bu ya. Kemudian Ibu juga saya dengar aktif gitu ya, aktif dalam berolahraga, kemudian gaya hidup sehat gitu ya Bu ya. Nah kira-kira Bu bolehlah kali ya sharing sama saya juga nih, biar bisa seperti Ibu nih, teman-teman mitra podcast gitu ya, sharing bagaimana sih inspirasi dari Ibu gitu ya untuk perempuan-perempuan supaya bisa aktif seperti Bu Dewi sekarang ini. Menginspirasi, wah berat nih kata-kata menginspirasi. Sebenarnya apa yang saya lakukan itu semata-mata ingin memberikan contoh sebenarnya untuk anak saya. Kalau dulu di sekolah sekian puluh tahun yang lalu ya Bu, saya itu paling anti sama pelajaran olahraga gitu ya. Cuman kemudian kesini saya melihat bahwa kita harus menjadi contoh, menjadi role model bagi anak-anak. Memang nggak mudah menjadi orang tua itu ya, menjadi perempuan terutama, karena saya melihat sekarang ini banyak sekali penyakit efek dari gaya hidup gitu. Itu ya balik lagi sih sebenarnya dengan kebiasaan yang ada di rumah gitu, dan itulah fungsinya perempuan gitu di rumah. Mau nggak mau memang mengambil peran yang lebih dan penting, esensi gitu untuk apa yang ingin kita berikan value dari keseharian kita, karena itu akan menjadi kebiasaan mereka. Hal-hal sederhana lah, setiap hari kamu harus makan buah ya, gitu. Kamu harus ada olahraganya minimal 30 menit. Itu kan pedoman ya, dan itu sudah diteliti gitu oleh
yang lebih expert dari kita. Tinggal kita lakukan aja, balik lagi ke kitanya. Itu adalah kebiasaan. Itu yang saya coba bangun ke anak-anak saya. Karena saya sih melihat ya, saya tuh bersyukur, tadi kunci syukur tadi, bahwa saya itu diberikan contoh nyata dalam keluarga saya waktu itu, di ayah dan ibu saya. Bagaimana mempunyai integritas, bagaimana kamu harus bisa berbagi dengan orang lain, bagaimana kita harus terhadap sesama kita, terhadap sang pencipta. Itu memang secara nyata itu diberikan contoh ke saya, sehingga saya ngerasa, oh iya ya, ternyata anak-anak ini membutuhkan role model. Itu ada di perempuan, karena perempuan itu mempunyai peran besar. Jadi kalau saya bilang itu sebagai jantungnya keluarga. Wah, iya, betul. Begitu jantungnya udah nggak bisa mompa, seluruh tubuh itu akan nggak berfungsi. Iya, betul. Mungkin belum langsung mati, Bu, sekarat ya. Iya, hilang fungsi ya, Bu. Hilang fungsi. Gitu. Jadi kalau buat saya, kita peranlah yang paripurna di setiap kegiatan kita, di kerjaan kita sebagai orang tua. Mungkin kalau paripurna tuh tuntas gitu ya. Kalau sempurna hanya milik pencipta Tuhan, gitu ya. Kemudian bersyukurnya adalah perempuan itu multi talenta. Saya bisa jadi apa aja nih. Betul banget, Bu. Masa pandemi ini saya bisa jadi supirnya anak-anak gitu ya, sambil meeting online gitu ya. Kemudian saya bisa jadi bikin kue gitu ya, belajar. Saya bisa masak karena punya waktu yang lebih untuk belajar. Jujur aja, Bu, saya bedain antara laos sama jahe itu nggak bisa, Bu. Sama, Bu. Tapi kita bisa belajar. Ini balik lagi ke kita, ke perempuan, kemauan kita. Itulah hebatnya perempuan sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang kita itu mau belajar, apalagi dengan terbukanya, mudahnya informasi yang kita dimiliki saat ini, itu saya luar biasa loh. Dengan kecanggihan yang ada itu sangat membantu gitu. Jadi kita juga harus tadi memainkan peran kita dengan paripurna. Kurang lebih sih itu ya, Bu, dari saya. Kalau untuk tetap bisa aktif, kreatif, dengan bersyukur badan kita dalam kondisi prima, sehat, tentunya pikiran kita juga lebih fresh, kita bisa lebih aktif. Oke, dan kontributif tentunya ya harusnya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi ini sharingnya ya. Sebagai seorang perempuan, kita itu harus menjadi role model ya, Bu ya. Kita pasti yang utama menjadi role model untuk anak-anak kita, tapi kita sebagai ibu pekerja juga kita harus menjadi role model untuk sekeliling kita ya, Bu ya. Betul. Selain menjadi role model sebagai seorang perempuan, ini menjadi seorang perempuan yang mempunyai peran yang paripurna tadi ya, Bu ya. Ibu sampaikan paripurna, multi talenta. Menjadi, Ibu tadi bilang menjadi supir bisa, menjadi chef, koki, bikin kue, bikin masak gitu ya juga bisa. Dan yang terutama biasanya kalau ibu-ibu, Bu ya, jadi menteri keuangan. Jadi menteri keuangan itu juga jagonya. Iya, betul, itu emang paling ahlinya itu ya, Bu ya, ibu-ibu gitu. Oke, Bu, nih ya, Bu, kalau saya boleh memberikan quote sedikit ya, Bu ya. Seorang pemimpin itu terlahir dari seorang perempuan. Ya, betul. Maka tadi Ibu berulang kali bilang bersyukur. Karena pemimpin itu lahir dari seorang perempuan, maka patutlah kita bersyukur kita dilahirkan sebagai seorang perempuan ya, Bu ya. Luar biasa. Oke, nih yang terakhir ya, Bu ya. Nih pesan-pesan Ibu nih ya, terutama untuk mitra podcast, untuk SMK Mitra Industri, siswi-siswinya terutama nih. Yeah. Pesan apa sih yang mau Ibu sampaikan untuk adik-adik SMK Mitra Industri agar adik-adik SMK Mitra Industri itu bisa menjadi generasi penerus, menjadi Kartini yang akan datang ya. Pengganti kita ya, Bu. Betul. Kita sudah mulai ini ya, Bu ya, tapi semangat kita tetap semangatnya sama ya, Bu ya. Pesan-pesan untuk Kartini masa yang akan datang seperti apa, silakan Ibu. Untuk Kartini mungkin karena anak-anak level SMU ya, SMA, SMK ini kayaknya ngomong sama anak saya nih ya.
Saya selalu bilang sama anak-anak saya tuh gini, masa depan kamu tuh dimulai dari sekarang. Jadi manfaatkan waktu kamu dengan sebaik mungkin, optimalkan apa yang kamu punya, raih kesempatan kamu untuk maju. Saya selalu bilang your future starts today, bukan besok, bukan nanti. Saya selalu bilang begitu. Kemudian kita harus adaptif. Tadi mungkin supel perempuan itu salah satu contohnya. Itu memang sudah kodratnya ya, kita menjadi supel. Kemudian apa yang ingin kamu berikan? Legacy apa atau kontribusi apa yang ingin orang kenang terhadap dirimu? Karena kan nanti kita berpulang ya, tinggal nama aja gitu. Hanya sisa-sisa apa yang saya dapatkan. Jadi memang menjadi perempuan itu luar biasa, tangguh, kreatif, tapi masih bisa tetap nangis. Iya, betul. Betul ya Bu? Walaupun hati pedih tetap bisa senyum. Iya, betul. Benar ya Bu ya? Jadi kalau saya mungkin kata terakhirnya untuk semuanya, kata-kata mutiara lah ya. Tajamkan penamu dengan caramu masing-masing agar bisa menginspirasi, memberikan makna pada sesama maupun semesta. Wah, luar biasa sekali ini pesan-pesannya buat mitra podcast, buat Kartini masa kini dan yang akan datang gitu ya Bu ya. Berikan kontribusi sekecil apapun dengan cara sederhana. Ya, dengan cara yang sederhana tentunya ya Bu ya. Luar biasa sekali. Wah, pesannya yang ini susah, gak akan lupa nih Bu, pasti akan saya ingat terus nih, bersyukur karena hal-hal yang sederhana kita patut syukuri itu, berikan kontribusi sekecil apapun itu pasti ada manfaatnya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Dewi atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, ngobrol bareng lagi di lain kesempatan di Mitra Podcast ya Bu ya. Terima kasih Bu Elis dan Sekolah SMK Mitra Industri MM 2100, sukses selalu. Amin. Makin jaya. Terima kasih banyak Bu Dewi, sehat-sehat selalu. Sampaikan salam kepada PT Astra Honda Motor. Terima kasih banyak atas kerjasamanya selalu dengan SMK Mitra Industri MM 2100. Oke, ada quote nih Sobat Mitra dari Alexandra Asma Subroto pernah menyampaikan, saya bukan ingin membuktikan bisa mengalahkan laki-laki. Perempuan bisa mengalahkan laki-laki. Saya hanya mau bilang kita punya kesempatan yang sama. Betul. Nah, Sobat Mitra, yuk setelah podcast ini kita sama-sama menjadi Kartini-Kartini yang luar biasa, berikan kontribusi karena kita punya kesempatan yang sama ya Bu. Iya, betul, mempunyai kesempatan yang Balik sama. lagi ke diri kita. Betul sekali. Dengan cara yang sederhana dan selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Baik Sobat Mitra, masih banyak keseruan lain dari SMK Mitra Industri MM 2100. Untuk mengetahui informasi-informasi lebih lanjut seputar dunia vokasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami di SMK Mitra Industri MM 2100 Official. Saya Elis, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa. Salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih banyak Bu Dewi. Terima kasih Bu Elis. Sama-sama.